Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Tasya Rauf dengan NIM 7100220012. Dan saya Rahmadinda Aprilia dengan NIM 71220051. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengembangan metode reklamasi lahan pasca tambang menggunakan bahan lokal untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Latar belakang dampak negatif kegiatan pertambangan. Yang pertama ada degradasi lahan, yaitu aktivitas pertambangan seringkali mengakibatkan kerusakan lahan, seperti hilangnya lapisan tanah yang subur, kerusakan vegetasi, dan terkontaminasi tanah oleh bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada pencemaran air. Kegiatan pertambangan dapat mencemari air tanah dan permukaan, yang menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Dan yang ketiga ada emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yaitu proses penambangan, pengolahan, dan transportasi bahan tambang yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Next. Konsep reklamasi lahan pasca tambang. Yang pertama adalah reklamasi lahan pasca tambang adalah proses mengembalikan lahan yang degradasi akibat aktivitas pertambangan ke kondisi yang lebih baik. Yang kedua adalah tujuan reklamasi untuk memulihkan fungsi lahan seperti kesuburan tanah, produktivitas, dan estetika, sehingga dapat digunakan kembali untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah proses reklamasi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman vegetasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Next, ada potensi pemanfaatan bahan lokal, yaitu ada ketersediaan, yaitu bahan lokal seperti tanah, batuan, dan vegetasi tersedia melimpah di sekitar lokasi tambang, sehingga lebih mudah untuk kita akses dan lebih ekonomis juga. Dan yang kedua ada efisiensi, yaitu penggunaan bahan lokal dapat mengurangi biaya transportasi dan pengelolaan limbah sehingga lebih efisien bagi kita dari segi ekonomi dan lingkungan. Dan yang ketiga, keberlanjutan untuk bahan lokal sendiri itu memiliki sifat yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah setempat, sehingga kita bisa lebih berkelanjutan dan mendukung ekosistem setempat. Lalu di sini ada langkah-langkah pengembangan metode reklamasi. Yang pertama itu ada identifikasi bahan lokal, yaitu melakukan inventarisasi dan analisis jenis dan sifat bahan lokal yang tersedia di sekitar lokasi tambang. Yang kedua adalah uji coba. Melakukan uji coba penggunaan bahan lokal untuk reklamasi dan skala kecil untuk menguji efektivitas dan kecocokannya. Yang ketiga ada optimasi, yaitu menganalisis hasil uji coba dengan mengoptimalkan metode reklamasi dengan bahan lokal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah implementasi, yaitu menerapkan metode reklamasi dengan bahan lokal dalam skala besar dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap. Baik, next. Di sini ada uji coba dan evaluasi penggunaan bahan lokal. Yang pertama itu uji kesuburannya. Mengukur kesuburan tanah setelah direklamasi dengan bahan lokal dengan mengukur kandungan nutrisi dan kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua ada uji tumbuh. Uji tumbuh itu kita melakukan penanaman tanam uji di lahan reklamasi untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang ketiga ada evaluasi biodiversitas, yaitu kita memonitor keanekaragaman hayati di lahan reklamasi kita untuk mengetahui kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup sekitar. Lalu di sini ada manfaat penggunaan bahan lokal untuk reklamasi. Yang pertama adalah pemulihan ekosistem, meningkatkan kesuburan tanah, mendukung pertumbuhan vegetasi, dan memulihkan fungsi ekologis lahan. Yang kedua ada efisiensi ekonomi, yaitu mengurangi biaya transportasi dan pengelolaan limbah, meningkatkan efisiensi biaya reklamasi. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan, yaitu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Next, ada tantangan dan kendala implementasi. Yang pertama ada ketersediaan data. Ketersediaan data sendiri itu adalah kurangnya data tentang sifat dan karakteristik bahan lokal yang tersedia di sekitar lokasi tambang. Itu adalah kendalanya. Dan yang kendala kedua ada di teknologi. Kurangnya teknologi yang tepat untuk mengolah dan memanfaatkan bahan lokal secara efisien itu juga merupakan kendala dan tantangan dari implementasi. Yang ketiga, pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tentang metode reklamasi dengan bahan lokal itu juga salah satu kendalanya. Dan yang keempat, kendala keempat yaitu dukungan. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait untuk pengembangan dan implementasi metode reklamasi dengan bahan lokal itu juga merupakan
sebuah tantangan dan kendala implementasi yang sangat besar bagi penelitian kita. Kemudian ini adalah kesimpulan dan rekop. Yang pertama itu potensi. Bahan lokal memiliki potensi besar untuk digunakan dalam reklamasi lahan pasca tambang dengan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan metode reklamasi dengan bahan lokal membutuhkan riset dan pengembangan yang lebih intensif. Dan yang ketiga adalah dukungan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan untuk mengembangkan dan implementasi metode reklamasi dengan bahan lokal. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.